Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dunia kimia. Kali ini kalian akan mendapatkan mata pelajaran baru yaitu kimia. Pada saat SMP, kalian tentunya sudah pernah mendapatkan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam yang di dalamnya terdapat materi kimia. Nah, di tingkat SMK ini kalian akan mendapatkan materi kimia yang jauh lebih detail lagi dibandingkan pada saat SMP. Nah, materi apa sajakah yang akan kalian dapatkan pada mata pelajaran kimia ini? Sebelum saya hantarkan kalian ke materi berikutnya, terlebih dahulu saya akan memberikan pengantar mengenai kimia. Mengapa kalian harus belajar kimia? Bisa saya katakan bahwa kimia itu penting. Dengan mempelajari kimia, kalian bisa melihat materi lebih dalam, yaitu dalam skala atomik. Selanjutnya, kalian juga bisa melihat bahwa sifat materi adalah fungsi dari komposisi dan strukturnya. Bisa saya katakan bahwa kimia adalah pendekatan 3 dunia, yaitu dunia makroskopik, dunia mikroskopik, dan dunia lambang. Pada dunia makroskopik, itu dalam skala besar yang terlihat oleh mata kalian. Sedangkan kalau dalam dunia mikroskopik, yaitu dalam skala kecil yang tak terlihat oleh mata kalian. Untuk dunia lambang, bahwa kimia itu mengenal lambang-lambang baik seperti lambang atom, lambang unsur, lambang senyawa, lambang ion, dan lambang wujud. Supaya kalian lebih paham lagi mengenai pendekatan 3 dunia, kita simak dulu video berikut ini. Nah, setelah kalian melihat video yang tadi ya, kalian akan tahu pendekatan 3 dunia itu seperti apa. Coba sekarang kita cross-checkkan video tersebut dari pendekatan 3 dunia dalam kimia. Tak lain video itu adalah video pembakaran kembang tetes. Saya yakin pada saat kalian masih kecil, seringkali ya kalian mainan yang namanya kembang tetes. Jadi jika dinyalakan, maka nyalanya itu akan sangat terang sekali dan berwarna putih. Coba kita tinjau 3 dunianya seperti apa. Yang pertama pada dunia mikroskopik, yaitu yang terlihat oleh mata kalian, tak lain yaitu kembang tetes. Untuk dunia mikroskopik, yaitu yang tak terlihat oleh mata kalian, nah kembang tetes ini tak lain adalah pita magnesium. Jadi, di dalam pita magnesium ini tentunya mengandung atom-atom magnesium. Selanjutnya pada dunia lambang, magnesium memiliki lambang Mg. Nah, apabila pita magnesium ini dibakar, maka ada reaksi dengan oksigen, yaitu yang dilambangkan O2, akan menghasilkan magnesium oksida yang lambangnya adalah MgO. Nah, itu tadi pengantar mengenai kimia. Sekarang saya masukkan kalian ke materi yang pertama, yaitu materi dan perubahannya. Pada tingkat SMP, tentunya kalian sudah pernah mendapatkan mengenai materi pada mata pelajaran fisika. Tak lain materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa.
Materi ini diklasifikasikan menjadi zat tunggal dan campuran. Untuk zat tunggal masih diklasifikasikan lagi menjadi unsur dan senyawa. Unsur ini itu bagian terkecil dari sebuah materi yang tidak bisa terpisahkan secara kimia maupun fisika. Sedangkan kalau senyawa ini adalah gabungan dari dua buah unsur atau lebih. Nah, untuk campuran ini terdiri dari dua atau lebih zat tunggal. Masih diklasifikasikan lagi menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Untuk yang campuran homogen, zat tunggal penyusunnya itu sudah menyatu, jadi kita tidak bisa membedakannya lagi. Contohnya seperti larutan. Kalau kalian membuat larutan gula, berarti di situ ada komposisi gula dan air. Apakah kalian bisa melihat keduanya ketika sudah bercampur menjadi satu? Nah, tentunya kalian sudah tidak bisa membedakan lagi mana itu gulanya, mana itu air. Untuk campuran heterogen masih terpisahkan lagi menjadi koloid dan suspensi. Untuk lebih detailnya mengenai koloid, kalian nanti akan mendapatkan materi ini pada saat kelas 11, yaitu pada mata pelajaran kimia farmasi. Ini saya menggambarkan mengenai sebuah atom. Saya mengambil contoh yaitu atom hidrogen. Lambangnya adalah H besar. Penulisan atom, jika satu huruf maka dituliskan dengan huruf besar. Jika dua huruf atau lebih, maka dituliskan yang huruf pertama saja yang besar, selanjutnya huruf kecil. Saya punya contoh atom lagi ya. Nah, ini atom hidrogennya. Kalau dia itu bergandengan dengan atom-atom hidrogen yang lainnya, jadi lebih dari satu atom hidrogen, nanti akan membentuk suatu unsur hidrogen. Nah, ini ada 2, 3, 4. Nah, ini membentuk unsur hidrogen. Jadi lambangnya sama, yaitu lambangnya adalah H besar. Cuma kalau atom itu hanya satu saja, tapi kalau unsur itu kumpulan dari beberapa atom. Saya berikan contoh lagi. Nah, ini saya punya atom oksigen. Mengapa ini saya membuat ukurannya berbeda ya? Karena untuk massa unsur hidrogen ya dengan oksigen itu lebih besar yang oksigen, otomatis dalam menggambarkannya harus lebih besar yang oksigen. Nah, ini sama seperti yang tadi ya. Jadi kalau atom-atom oksigen ini berkumpul akan membentuk suatu unsur oksigen. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada kumpulan dari atom oksigen, nanti akan membentuk unsur oksigen. Lambangnya sama, yaitu O. Nah, jika atom ini bergabung, ada atom hidrogen dengan atom O bergabung, maka dia akan membentuk suatu molekul. Nah, ada satu atom oksigen bergabung dengan dua buah atom hidrogen. Ini akan membentuk molekul air yang lambangnya adalah H2O. Jadi ini satu molekul air. Jika molekul-molekul ini berkumpul, jadi seandainya ada beberapa molekul air berkumpul, maka itu akan membentuk senyawa air. Lambangnya sama, yaitu H2O. Nah, jadi kumpulan dari molekul itu akan membentuk senyawa. Di sini nanti langsung saya ilustrasikan untuk senyawa air ini. Kan kalau dalam kehidupan sehari-hari, air ini yang kita minum wujudnya cair ya. Nah, bisa juga kita bekukan, nanti akan menjadi sebuah es, tentunya wujudnya padat. Atau kita memasak air yang nantinya akan mendidih dan wujudnya menjadi gas. Nah, ini nanti akan saya ilustrasikan biar kalian tahu beda keduanya. Nah, ini yang pertama yaitu H2O ya. Jadi senyawa air yang wujudnya yaitu padat. Nah, lambangnya yaitu S ya. Jadi untuk jarak antar molekul airnya itu berdekatan ya.
Jadi seperti ini dan tersusun rapi. Itu untuk yang solid. Selanjutnya, kalau untuk yang wujudnya cair bagaimana? Nah, ini saya ilustrasikan untuk yang wujudnya cair. Sama ya, masih tertata rapi. Cuma jarak antar molekulnya itu jauh lebih lebar. Ini untuk yang wujudnya cair atau liquid ya. Lambangnya yaitu huruf L. Kalau solid tadi lambangnya S. Sekarang kalau gas bagaimana? Jadi bisa ya H2O itu berwujud gas. Nah, seperti ini. Jadi kalau wujudnya gas, itu jarak antar molekulnya itu berjauhan dan tidak tertata rapi. Ini untuk yang wujud gas. Nah, lambangnya yaitu G. Nah, sekarang kita melanjut ke sifat materi. Jadi materi itu sifatnya dikategorikan ada sifat fisika dan sifat kimia. Kalau sifat fisika contohnya seperti ada bau, rasa, titik didih, titik leleh, massa jenis, dan sebagainya. Kalau sifat kimia hubungannya sama kereaktifan, contohnya seperti kereaktifannya, tingkat keasaman, keracunan, dan lain-lain. Selain itu juga ya, untuk penggolongan sifat materi ini bisa dikategorikan berdasarkan jumlah dan ukurannya. Di sini ada sifat intensif ya, dan juga sifat ekstensif. Nah, kalau yang sifat intensif itu tidak berdasarkan jumlah dan ukurannya, jadi tidak bergantung pada jumlah dan ukuran. Contohnya seperti rasa, bau, titik didih, titik leleh, dan sebagainya. Sedangkan kalau yang sifat ekstensif itu bergantung pada jumlah dan ukurannya. Contohnya seperti massa, volume, massa jenis, dan sebagainya. Nah, ini ilustrasi untuk sifat kimia ya. Jadi ini mengenai kereaktifan. Ini ilustrasi untuk sifat fisika ya. Nah, ini adalah wujud dari emas ya. Nah, selanjutnya kita menuju ke perubahan materi. Nah, sama seperti sifat materi, jadi kita mengacu pada sifat materi, ada sifat fisika dan sifat kimia, begitu juga pada perubahan materi. Ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Pada perubahan fisika itu hanya terjadi perubahan wujud saja ya, jadi tidak terbentuk zat baru. Contohnya seperti tukang mebel membentuk meja dari bahan kayu. Nah, lalu ada penyulingan minyak bumi yang dijadikan nanti menjadi aftur, bensin, kerosin itu. Terus ada juga seperti lilin mencair. Nah, itu adalah contoh dari perubahan fisika, tidak terbentuk zat baru. Lalu yang kedua ada perubahan kimia. Nah, pada perubahan kimia ini terjadi pembentukan zat baru ya. Di sini ada reaksi-reaksi kimia. Jadi nanti dari zat baru ini tidak akan bisa kembali ke posisi semula. Contohnya seperti kalau kalian membakar kertas, itu kan kertasnya berubah menjadi abu. Nah, apakah abu bisa menjadi kertas kembali? Tentunya tidak. Nah, inilah yang namanya perubahan kimia. Contoh lagi, seperti kalian membuat tape dari bahan singkong. Nah, di sini kan ada proses fermentasi ya menggunakan Saccharomyces. Nah, tape ini apakah bisa kalian ubah kembali menjadi singkong? Tentunya tidak. Nah, itu tadi contoh-contoh mengenai perubahan kimia. Jadi terbentuk zat baru. Nah, ini ya ilustrasinya pembuatan mebel dari kayu. Ini adalah perubahan fisika. Nah, ini ada pembakaran kertas, ini adalah perubahan kimia. Lalu ada proses menyalakan lilin. Sebenarnya di sini ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Untuk mencairnya lilin ini namanya perubahan fisika. Sedangkan sebagian lilin ada yang terbakar, termasuk sumbunya itu terbakar. Itu menunjukkan perubahan kimia. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa perubahan kimia itu terdapat reaksi kimia. Jika terjadi reaksi kimia, itu ada ciri-cirinya. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, akan terbentuk suatu endapan. Jadi kalau kalian mencampurkan dua buah zat atau lebih, ternyata ada endapannya, itu berarti menunjukkan adanya reaksi kimia.
itu adalah perubahan kimia. Nah, ini dilihat di ilustrasi ya. Ini di sini ada endapan biru, ini endapan orange, yang di sini ada endapan hijau. Selanjutnya, ciri yang kedua adalah terbentuknya gas. Jadi kalau kalian mencampurkan dua buah zat, ternyata ada gas yang dihasilkan, itu menunjukkan perubahan kimia, adanya reaksi kimia. Nah, ini contohnya ya. Di sini terlihat ada uap putih, ini artinya menunjukkan adanya gas. Jadi ini adalah proses dari reaksi kimia. Berikutnya, terjadi perubahan warna. Jadi jika kalian mencampurkan dua buah zat, ternyata ada perubahan warna seperti di ilustrasi ini ya. Ketika kita meneteskan zat dari pipet ini, ternyata larutan yang di dalam beker gelas ini awalnya bening, terus menjadi, nah ini warnanya adalah merah keunguan. Artinya terbentuk perubahan warna ya. Ini menunjukkan adanya reaksi kimia. Ini contoh dari perubahan kimia. Lanjut yang keempat, yaitu terjadinya perubahan suhu. Jadi jika kalian ya mereaksikan dua buah zat, itu ternyata ada perbedaan suhu. Awalnya suhunya suhu ruang. Ternyata setelah kalian campurkan menjadi lebih panas atau lebih dingin. Artinya di situ terjadi perubahan suhu. Ini adalah ciri dari reaksi kimia ya. Berikutnya kita akan belajar mengenai campuran. Nah, campuran seperti tadi yang sudah saya sampaikan, diklasifikasikan ada campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, kalau campuran homogen itu kita sudah tidak bisa membedakan lagi ya komponen pembentuknya. Nah, contohnya pada pembuatan larutan gula, kita mencampurkan air dengan gula. Setelah kita aduk-aduk dan bercampur merata, kita sudah tidak bisa lagi membedakan mana itu airnya, mana itu gulanya. Begitu juga kalau kalian membuat larutan garam, tentunya sudah tidak bisa membedakan lagi mana air, mana garam. Ini adalah contoh dari campuran homogen. Jadi semuanya sudah menyatu, bersifat sama. Beda dengan campuran yang heterogen, kita masih bisa membedakan komposisi pembentuknya ya. Contohnya jika kalian membuat kopi itu kan mencampurkan antara air dengan kopi. Nah, tentunya di bawah gelas ya, di bagian bawah itu kalian akan mendapatkan yang namanya endapan ya, endapan kopinya. Ada sebagian kopi yang tidak melarut. Nah, jadi kalian masih bisa membedakan ini bagian air, ini bagian kopinya. Nah, itu menunjukkan campuran heterogen. Jadi sifatnya tidak sama ya. Begitu juga contohnya seperti campuran air dengan pasir. Ketika kalian mengaduknya ya, otomatis kan terpisah itu antara airnya dengan pasir ya, tidak bisa menyatu. Ini adalah contoh dari campuran heterogen ya. Nah, ini ilustrasinya, ini ada gula dicampurkan dengan air, nanti akan membentuk larutan gula. Ini contoh dari kopi ya. Nah, ini masih terlihat sifat air dan sifat kopinya. Dia tidak bisa menyatu ya, jadi sifatnya masih berbeda. Saya akhiri dulu untuk pertemuan kali ini ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.